Apa sebenarnya yang mendasari Anda untuk bersikap seperti itu? Nah, ketika saya intent mengikuti mengawal ya proses kerja-kerja pemerintahan di Aceh, baik yang di eksekutif di pemerintah Aceh maupun di legislatif di DPR, nah, kita mendapati banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal kan kita banyak tenaga-tenaga ahli kan, mulai dari tenaga ahli dinas, tenaga ahli gubernur dan lain-lain. Iya, menurut saya itu leadership kepala daerah. Anda merasa Aceh punya kemungkinan kalau secara hancur lebur. Bagi saya ya, gubernur saat ini itu bencana bagi rakyat. Bencana bagi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, kegaduhan politik terus saja terjadi di Aceh. Mulai dari tarik-menarik soal regulasi pembahasan anggaran antara pemerintah Aceh dengan DPR Aceh, hingga persoalan-persoalan lain yang sempat memancing keributan. Katakanlah beberapa hari lalu salah satu pendukung Setia Irwandi Yusuf, mantan gubernur Aceh, juga terlibat kegaduhan dengan salah satu staf khusus gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Terkini atau Kamis 5 Agustus 2021, pernyataan Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah yang menjelaskan bahwa dana refocusing COVID-19 ternyata tidak hanya digunakan untuk penanggulangan COVID-19 di Aceh, tapi bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Apakah ini dibenarkan secara aturan? Lantas kenapa kegaduhan ini terus terjadi di Aceh? Kami mengundang salah satu aktivis yang kritis terhadap tata kelola pemerintahan Aceh, baik di pemerintah maupun di DPR Aceh. Beliau adalah Sya'ya. Lengkapnya siapa? Sya'ya Meriza. Sya'ya Meriza. Ya. Telah hadir di studio kami, saudara saya Meja. Apa pendapat dari beliau? Berikut kita coba gali. Mudah-mudahan beliau terbuka, tidak tertutup. Siap. Assalamualaikum Pak Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya panggil wabarakatuh. Pak atau siapa? Saya aja. Iya, nama aja. Nama aja ya. Nama aja. Ya, Anda dikenal sangat kritis, atau penguasa menyebutnya Anda sangat cerewet terhadap tata kelola pemerintahan. Apa sebenarnya yang mendasari Anda untuk bersikap seperti itu? Ya, ya melihat realitas yang ada. Ya, saya mungkin sebelum-sebelumnya tidak terlalu fokus ya memantau jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Aceh, sehingga kita tidak punya katakanlah objek untuk kita kritisi atau tidak mendapatkan data terkait dengan misalnya hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh pemerintah atau kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dan sebagainya. Nah, ketika saya intent mengikuti mengawal ya proses kerja-kerja pemerintahan di Aceh, baik yang di eksekutif di pemerintah Aceh maupun di legislatif di DPR, kita mendapati banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya apa itu? Ya, katakanlah soal yang barusan disebut ya, misalnya ada pernyataan Sekda yang mengatakan bahwa dana refocusing itu bisa digunakan untuk apa saja. Itu kan berarti Sekda nggak paham peraturan perundang-undangan. Karena refocusing itu ada payung hukumnya, ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya begitu. Ya.
Tidak paham, tidak tahu, atau bubal? Ya bisa saja, bisa semua kemungkinan bisa terjadi. Tetapi jelas-jelas itu bertentangan dengan regulasi yang ada. Ya terkait refocusing ini, itu ada payung hukumnya, itu ada sederet. Ya dimulai dari Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 oleh DPR. Saya mengutip lagi nih, menurut Takollah selama ini pihaknya membedakan antara pengertian dana refocusing dengan dana penanganan COVID-19. Saya nggak paham ini. Itu juga tidak ada istilah seperti itu. Yang dalam undang-undang, ya saya sebut dulu regulasinya ya, payung hukum terkait dengan refocusing ini ya. Yang pertama ada Perpu yang kemudian jadi Undang-Undang nomor 2. Yang kedua ada Perpres nomor 57 dan kemudian dirubah lagi dengan Perpres nomor 70 tahun 2020. Kemudian ada Permendagri nomor 20 tahun 2020. Nah, itu memang perintahnya untuk melakukan refocusing, perubahan APBD. Bahkan diberi ruang tanpa melibatkan DPRA dengan melakukan perubahan penjabaran APBD untuk penanganan COVID. Nah, kemudian ada lanjutannya lebih teknis lagi, itu ada surat edaran Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang lebih teknis lagi mengaturnya. Ya, di sana jelas disebutkan bahwa ada 3 sektor penanganan penggunaan dana refocusing. Yang pertama penanganan COVID ya dalam konteks kesehatan ya, mulai dari pencegahan, sosialisasi, kemudian 3T itu tracking, tracing, treatment, ya seperti swab katakanlah, kemudian kalau ada yang sudah harus dirawat dan sebagainya. Itu penanganan COVID-nya. Yang kedua itu penanganan dampak sosial. Nah ini jauh lebih besar dari COVID-nya sendiri. Itu perintahnya berbagai regulasi yang saya sebut tadi itu. Mendagri kan beberapa waktu lalu juga mencoba memaparkan ada sejumlah daerah yang belum maksimal mencairkan anggaran daerahnya untuk penanganan COVID. Salah satunya Aceh, padahal dana itu ada gitu ya. Iya, kita kalau ini mungkin yang disorot Mendagri ada yang tahun ini ya. Kalau kita lihat tahun kemarin, ya kenapa misalnya penanganan COVID di Aceh ini seperti pernah oleh seorang guru besar di salah satu kampus terkenal di Aceh itu menyebutkan strategi penanganan COVID di Aceh itu adalah tidak punya strategi. Strateginya tidak punya strategi begitu. Kayak sporadis begitu. Ya hanya apa yang terjadi itu yang direspon. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal kan kita banyak tenaga-tenaga ahli kan, mulai dari tenaga ahli dinas, tenaga ahli gubernur dan lain-lain. Iya, menurut saya itu leadership, kepala daerah. Kepemimpinan. Iya, kepemimpinan. Anda merasa Aceh punya kepemimpinan? Kalau hancur lebur. Kenapa? Kenapa Anda bisa berpendapat di situ? Kita butuh pemimpin yang punya kemampuan leadership yang bagus, yang punya goodwill, yang punya political will yang berpihak kepada rakyat. Tetapi yang ada sekarang ini, bagi saya ya, gubernur saat ini itu bencana bagi rakyat. Bencana bagi rakyat. Kenapa? Ya, saya bisa jelaskan seperti ini soal refocusing itu tadi tahun kemarin ya misalnya. Ya, saya lanjutkan dulu tadi penggunaan dana refocusing itu ada yang pertama penanganan COVID, yang kedua dampak sosial, yang ketiga dampak ekonomi. Nah, di situ pemerintah Aceh sudah melakukan. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan kenapa disebut sebagai bencana ya. Pemerintah Aceh sesuai dengan perintah berbagai regulasi tadi itu sudah melakukan refocusing APBA melalui perubahan Pergub Penjabaran tanpa melibatkan DPRA sama sekali dengan nilai 2,3 triliun. Ya, akhir tahun. Nah, sebenarnya refocusing 2,3 triliun ini tujuannya untuk menangani 3 sektor tadi. Yang pertama kesehatan, dampak COVID-nya, yang kedua dampak sosial, yang ketiga ekonomi. Nah, di situ dalam pagu 2,3 triliun itu yang paling besar itu bansos, Bang. Itu 1,3 triliun. Kemudian pemberdayaan ekonomi 200 miliar, 1,5. Sisanya untuk penanganan COVID dan yang berkaitan dengannya, katakanlah ya sosialisasi, pencegahan, tracking, tracing, treatment tadi, ya.
Di akhir tahun kita lihat apa yang terjadi. Bansos 1,5 T ya, kita gabung dengan pemberdayaan ekonomi jadi 1,5 T itu. Ya. Itu Rp1 pun tidak disalurkan. Rp1 pun tidak disalurkan. Rp1 pun tidak disalurkan. Dari mana Anda tahu itu? Saya lihat dokumennya. Oh, dokumennya ya. Apa kemana dana itu? Kalau ada pertanyaan lanjutan. Jadi silpa sehingga tahun 2020 kita silpa pemerintah Aceh itu mencapai 3,96 triliun. Tapi kan ada bagi-bagi juga untuk ormas 100 juta kan? Ya itu bagian dari refocusing dan refocusing itu yang kita sebut tadi bahwa itu kurang tepat sasaran. Ya mungkin maksud Sekda juga bisa digunakan kemana-mana. Ya itu bagian dari itu saya lihat. Ya memang konteksnya katanya untuk pencegahan COVID, sosialisasi dan sebagainya. Tapi kita lihat tidak melihat relevansinya dan tidak melihat impact positif yang didapatkan yang muncul. Ya, bahkan tingkat partisipasi masyarakat untuk melakukan vaksin juga masih rendah ya. Rendah. Artinya kan anggaran 15 miliar yang diberikan untuk OKP dalam rangka sosialisasi dan pencegahan COVID itu tidak efektif. Tidak berbanding lurus dengan hasil yang partisipasi publik untuk salah satunya partisipasi. Itu kan sosialisasi tujuannya membangun kesadaran publik. Ya kan? Untuk tapi itu kan tidak sesuai harapan. Artinya menguap begitu saja dana tersebut. Baik. Belum yang lain-lain. Gitu. Ya, ini kan kita tidak mendahului mendahului aparat penegak hukum. Artinya kan sebenarnya dari apa yang saya jelaskan tadi, patut diduga ini kan ada potensi penyimpangan. Potensi seperti misalnya bansos kan, itu kan sempat heboh dulu. Tapi tidak ada satupun tuh yang masuk pengadilan. Iya, bansos yang direalisasikan oleh pemerintah Aceh itu cuma satu, Bang. Dan itu bukan sebelum refocusing. Dari anggaran belanja tidak terduga APBA yang kebetulan memang itu juga cukup besar. Waktu itu 118 miliar. Digunakan 20 miliar. 20 miliar lebih sedikit untuk pengadaan sembako kalau tidak salah waktu itu ya. Beras, gula, pasir, minyak goreng dan sejenisnya. Yang satu paket itu kalau tidak salah 300.000 ya waktu itu. Dan kita sorot karena kita anggap bahwa harganya itu di atas harga pasar. Dan waktu itu juga realisasinya juga tersendat. Kemudian setelah dicanangkan juga realisasi tidak sampai juga 60.000 paket seperti yang itulah misalnya Westafel juga diduga bermasalah kan. Itu bagian dari itu. Tapi kan tidak ada satupun upaya untuk misalnya mengungkap kasus ini lalu menyeret pelakunya, oknum pelakunya itu ke meja hijau. Landai-landai saja, biasa-biasa saja sehingga berulang kembali di tahun 2020 dan berulang kembali di tahun 2021. Iya, waktu itu sebenarnya kita sudah mencoba ya dengan dokumen yang sangat minim. Data yang sangat minim. Saya ini mewakili LSM apa tadi? Masyarakat Mengawal OSUS. Lanjut. Waktu itu kita coba, Bang. Kita kumpulkan data, cuma data yang kita dapat memang sangat minim. Data yang kita dapat sangat minim karena mungkin ya memang mereka sangat tertutup. Pemerintah Aceh dan organ-organnya, SKPA-nya itu sangat tertutup. Tapi kan ini bukan delik aduan, seharusnya kan aparat penegak hukum jemput bola dong, karena ini kan dana publik, dana negara. Ya harusnya begitu. Waktu itu ya nih saya pernah berkomunikasi dengan bagian pelaporan KPK. Ya waktu itu mereka kejar juga itu minta data-data. Tapi kita punya keterbatasan untuk mengakses data tersebut. Ya waktu itu mereka minta misalnya siapa pelaksana kegiatan itu, dan itu kita nggak dapat waktu itu. Baru kemudian akhir tahun baru dapat. Ini kan ironis sekali ya. Uang banyak, kucurannya mandek, nyangkut entah di mana. Kemiskinan terus meningkat. Partisipasi publik rakyat terhadap vaksinasi yang digagas presiden juga tidak mencapai target. Kemudian kemungkinan besar tadi dugaan saya dana ini akan menjadi silva. Ya kan sebenarnya sumber kegaduhan ini siapa sih? Di mana sih sumber kegaduhan ini?
Kalau saya nomor 1 gubernur. Gubernur siapa gubernur? Nomor 2 DPRA. Enggak, gubernurnya siapa? Nova Iriansyah. Jelas. Ya. Yang kedua DPRA. Yang kedua DPRA. Kenapa DPRA? Karena fungsi kontrolnya. Ia tidak menjalankan fungsi sebagaimana yang diatur oleh konstitusi. Tapi ada pansus COVID. Iya, sekarang kan ada pansus ya, tapi ekspektasi publik itu ya, saya ingin flashback tahun kemarin. Ya. Sebenarnya publik Aceh, masyarakat itu sempat memberikan kepercayaan kepada DPRA ketika mereka menggunakan otoritas yang diberikan oleh konstitusi untuk melakukan menggunakan hak interpelasi, mempertanyakan beberapa kebijakan pemerintah Aceh yang sebagian kita sebut tadi bermasalah, itu soal termasuk refocusing dan beberapa item, ada 15 item waktu itu kalau tidak salah ya. Dan ada ekspektasi publik, ada harapan publik bahwa DPRA bisa menyelesaikan ini sampai benar-benar tuntas begitu. Dan di interpelasi memang selesai dengan jawaban ditolak, jawaban dari Gubernur Aceh waktu itu ditolak untuk seluruhnya oleh DPRA, kemudian naik ke angket. Nah, di sana kemudian tersendar. Nah, memang waktu itu ya kita lihat ya dalam paripurna itu tidak cukup quorum itu. Tetapi setelah itu dengan status angket yang statusnya waktu itu kan di skor ya, cuman sampai hari ini statusnya masih di skor sidangnya. Belum ada penutupan sidang, belum ada penentuan apakah angket itu diterima untuk dilanjutkan atau ditolak. Karena angket itu dia memang harus ditentukan di paripurna. Kalau dia memenuhi quorum dan banyak yang sepakat bisa lanjut. Kalau tidak ya harus diputuskan di stop, tidak gantung seperti ini. Iya, tapi waktu itu kan dukungan parlemen juga terbelah. Iya, benar. Tapi mungkin saja kalau sekarang dilakukan kembali akan menyatu karena masalah apendik kan. Kalau dulu kan terbelah karena apendiknya. Iya, tapi waktu itu Bang, ya kan, begitu itu finish, ya katakanlah diskor, kayak katanya mau dibawa ke Banmus ya, waktu itu Badan Perumus. Setelah itu berlanjut dengan ada fasilitasi oleh Kemendagri yang meminta agar APBA dibahas bersama antara pemerintah Aceh dan DPRA, sehingga proses itu berjalan. Nah, ada selintingan negatif yang muncul bahwa ini adalah kesepakatan damai antara pemerintah Aceh, antara gubernur ya dengan DPRA, rekonsiliasi, bahas bersama, nanti ada bagi-baginya begitu, ya. Dan ini diketahui oleh rakyat. Mereka nggak bisa menyembunyikan itu dari rakyat. Dan waktu itu media pers juga begitu vulgar ya. Begitu vulgar. Hari ini tensinya menjadi turun ya. Ya, tiba-tiba kok sudah bisa rapat bersama, ada yang bersama, kemudian juga ada setelah itu disepakati bersama ya dengan menurut saya pembahasan APBA yang tidak normal, dengan proses yang di bypass, ya. Kemudian ada evaluasi Mendagri yang ada temuannya misalnya yang melarang bahkan pokir disebut sampai 2,8 triliun. Nah, ternyata itu bukan pokir semua, ada bagian dari apendik itu tadi. Apendik tadi. Ya. Apendik itu apa sih? Apendik itu kalau kita lihat di bahasa Inggris itu ada 2 makna ya. Yang pertama usus buntu, yang kedua lampiran. Lampiran. Itu istilah yang digunakan oleh dokter ya. Kalau usus buntu tadi dokter kesehatan, tapi kalau lampiran ini kan sering digunakan, saya lihat di kertas kerja. Itu biasa. Mungkin karena sekdanya apendik 1, apendik 2. Mungkin saja karena sekdanya dokter jadi menggunakan istilah itu. Apa sih isi apendik itu sehingga bisa gaduh juga? Katanya ada bagi-bagi anggaran, ada bagi-bagi. Ya dugaan saya seperti itu Bang. Jadi waktu itu ya dugaan saya nih ya, memang kita nggak bisa konfirmasi, ya nggak bisa konfirmasi. Tapi dugaan saya dari rangkaian peristiwa yang ada waktu itu, ya misalnya ada berita bonus pokir, ketua DPRA, wakil ketua, ketua komisi dan sebagainya, ya. Kemudian dalam waktu itu saya mencatat ya pagu awal APBA 2021 itu 14,9 triliun kalau tidak salah saya. Nah kemudian dalam pembahasan itu disepakati jadi 16,7 triliun. Nah dari mana uang itu Bang? Mau tahu dari mana? Itu dari memperbesar Silpa, Mega Silpa.
Yang mereka perkirakan waktu itu 2,8 triliun. Yeah. Walaupun ternyata setelah ada LHP BPK itu ternyata realisasinya 3,9 triliun, lebih besar dari perkiraan mereka ya. Nah, mereka memperbesar Silpa. Nah, ketika Silpa ini diperbesar, disinilah ruang berbagi-baginya mereka. Ya dugaan saya katakanlah mereka kasih bonus nih ke DPRA, yang mungkin 200 sampai 300 miliar. Tetapi ada yang jauh lebih besar yang dikelola oleh orang di lingkaran Gubernur Nova, oknum-oknum yang sebagian besarnya adalah apendik itu. Oh, termasuk orang-orang yang dulu di Parlemen Aceh juga kan? Orang-orang dekat. Mungkin itu. Ya. Mereka kasih untuk DPRA biar DPRA sibuk dengan tambahan bonus ini, asik input-input itu. Di sisi lain mereka juga input di TAPA juga diinput program yang oleh DPRA tidak diketahui. Makanya kita dengar sekarang DPRA minta bikin angket, katanya itu tidak pernah dibahas bersama. Ya memang nggak dibahas bersama, nggak ada pembahasan. Dan kenapa sekarang baru diungkap ya? Ya. Karena mungkin nggak capai target ya pada awalnya. Menurut saya ini kalau persekongkolan permufakatan jahat yang kadarnya sudah luar biasa besar, akhirnya akan terungkap. Mereka akan saling buka-bukaan. Sahabat sisi lain, kami sudah berusaha untuk melakukan konfirmasi ke Biro Humas protokol, tapi tidak pernah dilayani, tidak pernah direspon. Iya, ini sampai mana tadi? Saya jadi nggak tahu nanya lagi karena Anda menguasai betul soal ini. Ya. Apendik, kemudian ini kan ada ancaman kalau anggaran 2021 ini tidak habis, lalu tidak ada anggaran perubahan, tentu kan Silva akan membengkak. Jauh lebih besar. Sumber kami di DPR Aceh menyebutkan atau memperkirakan bisa mencapai 5 triliun. Bagaimana nasib rakyat ini kalau begini jadinya? Iya, kalau begitu artinya itu prestasi terbesar bagi Gubernur Nova, ya kan? Karena dari 2018, ya Gubernur Nova ini jadi PLT Gubernur pertama kan di pertengahan 2018. Iya. Ya. Setelah Pak Irwandi ditangkap tersangkut kasus hukum, beliau ambil alih. Di 2018 itu Silpa Aceh 2,8 triliun. Salah satu yang tidak direalisasikan waktu itu adalah pembangunan 4.200 rumah duafa. Dibatalkan oleh Gubernur Nova. Makanya saya bilang Gubernur Nova ini bencana bagi rakyat Aceh. Hak-hak rakyat miskin ini kok dibatalkan dengan berbagai alasan. Padahal untuk diketahui ya, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, masyarakat duafa, itu merupakan janji kampanye Irwandi Nova yang akan membangun 30.000 rumah layak huni selama 5 tahun. Dibagi per tahunnya menjadi 6.000 unit per tahun. Dan itu kemudian menjadi salah satu visi Aceh Hebat yang digaung-gaungkan dari 15 itu. Ada Aceh Senia namanya. Dan kemudian dimasukkan, ya, diformalitaskan dalam Kanun nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, RPJMA. Di situ jelas tertera setiap tahun 6.000 unit, 6.000 unit, ada pagunya, lengkap dengan pagu. Artinya menjadi kewajiban pemerintah Aceh setiap tahun membangun 6.000 rumah layak huni untuk duafa. Kembali ke DPRA, lalu DPRA kok kenapa diam ya? Ini kan kita lihat akhirnya kita pantau di parlemen juga terjadi kegaduhan ini soal pembahasan anggaran, malah Ketua TAPA Sekda Aceh tidak mau menghadiri juga. Ini sudah berulang-ulang, tapi reaksi media juga terbatas. Ya, saya melihat DPRA juga akhirnya kan waktu pembahasan anggaran tahun kemarin kesannya bisa berkompromi begitu, ya kan. Nah, kita juga nggak tahu latar belakangnya. Ada kabar-kabar yang beredar juga selentingan, ya karena pokirnya bawa lari lagi katanya. Oh gitu, makanya ribut lagi. Jadi misalnya nih soal pansus LHP, mereka pertajam. Nah, seandainya mereka konsisten dengan pola-pola seperti ini, ya saya meyakini bahwa penggunaan uang rakyat di Aceh ini akan jauh lebih tepat sasaran begitu. LHP BPK maksudnya? Ya, ini kan yang sekarang ada pansus itu, satu LHP BPK, yang kedua rancangan kanun pertanggungjawaban APBN 2020. Ya, kanun LHP ini yang lagi hot ya di DPR. Pansus LHP BPK juga ini kan berlarut-larut juga, padahal dokumennya kan sudah lengkap.
Kalau DPR mau uji petik aja beberapa temuan BPK, saya kira juga ini akan terungkap ke publik. Tapi kan mereka coba melandai-landai. Patut diduga ini kan sebagai bahan negosiasi juga kan. Oh, wallahualam, saya nggak paham ya teknisnya seperti apa mereka di pansus. Ya, kalau tahun-tahun kemarin kan mereka turun lagi ke lapangan, tapi tahun ini nggak turun ke lapangan. Mereka menggelar raker ya dengan SKPA terkait dengan TAPA dan sebagainya. Ya, sebab dokumen LHP BPK ini kan juga sudah jelas ya. Sudah jelas, kami pun memiliki di 23 kabupaten kota. Jadi benar. kalau memakan waktu sampai 2-3 bulan juga nggak efektif kan. Iya, itulah makanya saya bingung juga ya. Mungkin ada hal-hal yang sangat strategis dan sangat substantif. DPRA kok bisa tidak fokus, misalnya kayak pembahasan APBA itu sebenarnya itu yang harus benar-benar dikawal secara serius. Nah, itu salah satu fungsi dari 3 fungsi utamanya, yaitu fungsi budgeting ya kan. Itu dikawal serius. Nah, ketika pembahasan APBA ini tidak berjalan serius. Ya, misalnya ketika Saudara Bustami Hamzah mundur dari kepala BPBA, harusnya kan DPR memanggil ini. Karena bagaimanapun dia kan pejabat publik, setidaknya ada informasi-informasi dari Bustami kemudian tarik benang merahnya dengan LHP BPK, tapi kan itu juga tidak dilakukan. Sehingga publik terkesan bosan sekarang ya dengan sikap-sikap DPR. Iya, mungkin itu kalau Anda bosan nggak dengan sikap DPR? Iya, nggak konsisten begitu. Jadi kita sebenarnya dulu support DPRA ya. Kita support dulu ketika mereka bikin paripurna pembatalan MOU Multius. Itu karena memang proses penyusunan dan perencanaan anggaran Multius itu juga prosesnya di bypass, tidak sesuai dengan Permendagri tentang penyusunan APBD, ya kan? Jadi ada proses yang tidak dilewati, yang kita dukung. Kemudian mereka jalan. Oke, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya melihat situasi dan kondisi Aceh yang karut-marut seperti ini? Ya, walaupun dengan kondisi yang katakanlah ya mungkin publik sudah hopeless dengan DPR, putus asa terutama lagi dengan pemerintah Aceh ya kan, karena bagaimanapun kita harus fair ya, yang mengendalikan uang rakyat Aceh itu pemerintah Aceh. DPRA soal anggaran yang ada di DPRA itu hanya sebatas membahas bersama. Setelah disahkan, DPRA itu hanya bisa mengawasi, hanya bisa ngintip aja apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Tapi penggunaan ya kuasa yang dimiliki oleh gubernur itu dalam pelaksanaan jauh lebih besar dibandingkan dengan kuasa DPR. Ya, gubernur ini Bang punya kuasa anggaran. Ya. Bahkan dia bisa merubah anggaran tanpa melibatkan DPRA tadi. Dan ada payung hukum untuk itu. Cuman tinggal rubah pergub penjabarannya. Ya kan? Yang kedua, dia punya kuasa kebijakan. Kalau dia mau. Ya. Kebijakan yang pro rakyat harusnya yang dia ambil. Ya. Bukan kebijakan yang menzolimi rakyat. Tapi Abang bayangkan kayak tahun kemarin itu di tengah pandemi, di tengah kesulitan ekonomi, uang bansos dan pemberdayaan ekonomi untuk rakyat tidak disalurkan, malah menzolimi. Ya kayak kemarin ada SE tentang stiker, yang mau isi minyak harus pakai stiker, bahkan mempermalukan. Ada syarat lagi kalau nggak bayar pajak nggak boleh isi minyak. Itu kan sudah keterlaluan waktu itu. Baik, saya sebenarnya kita ingin kupas lebih dalam, cuma hanya waktu yang membatasi kita kan. Saya kira kalau bicara sama Anda ini bisa sampai 2 jam nggak selesai. Sahabat sisi lain, inilah negeri Aceh, nanggro telebeh ati hurung donya. Hukum tidak tegak, DPR mendua, gubernur juga menjadi sumber bencana. Itu kata dari saya. Mudah-mudahan ada perubahan ke depan, walaupun dengan sisa waktu 1 tahun lagi, kemudian Aceh akan dipimpin oleh seorang pejabat. Kita berharap ada perubahan dan Silva tidak akan membengkak. Sebab kalau ini terjadi, rakyat akan terus menderita. Terima kasih Bung Saya, mudah-mudahan Anda tetap konsisten, Anda tetap kuat untuk mengadvokasi. Ya, kita cuma mantau aja Bang. Mantau aja ya. Sampai bertemu di lain kesempatan, mungkin akan topik yang lain nanti mungkin akan kita coba bahas lagi. Jangan pernah bosan untuk kami undang. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.